Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman Bertumbuh dalam Firman. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan kita terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat saudara sekalian dari teks firman Tuhan ini adalah iman Habel. Apa yang kita bisa belajar dari iman Habel ini? Saudara, kita tahu bersama bahwa Habel adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Nah, penulis surat Ibrani ini memberikan kesaksian tentang iman Habel yang tentu saja ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang kita bisa teladani dari iman Habel ini? Yang pertama, saudara, karena Habel adalah seorang yang beriman, maka ia memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, teks ini mencatat bahwa Habel karena iman telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik ya daripada korban Kain. Oleh karena Habel ini adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, maka wujud atau bukti dari imannya kepada Tuhan adalah Habel memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, menarik sekali saudara apa yang kita bisa pelajari daripada iman Habel ini. Di dalam bagian ini kita belajar bahwa sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, maka kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, bukti daripada kita beriman kepada Tuhan itu dibuktikan, diwujudkan dengan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, iman kita kepada Tuhan itu membuat kita selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita memang beriman kepada Tuhan, saudara, maka kita tidak akan pernah menahan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak akan kita tahan-tahan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita seorang yang beriman kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah memberikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Apalagi yang buruk-buruk kepada Tuhan. Ya. Kalau kita ini seorang yang beriman kepada Tuhan, maka pasti kita akan memberikan apapun yang terbaik ya yang ada pada kita, yang kita berikan kepada Tuhan ya. Entah itu mungkin persembahan kita, persepuluhan kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita ya, karunia kita, kesaksian hidup kita, dan semua apa yang ada pada kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kadang-kadang masih banyak orang Kristen, bahkan kita sendiri mungkin pernah melakukannya, bahwa kita seringkali memberikan bukan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau untuk kepentingan-kepentingan kita, kalau untuk kepuasan-kepuasan kita, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, tetapi untuk Tuhan kita kadang-kadang tidak pernah memberikan yang terbaik. Kita memang melayani Tuhan, tapi pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan bukan pelayanan yang terbaik. Kita memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi yang kita berikan bukan yang terbaik. Melalui iman Habel ini, saudara, kita belajar untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita adalah seorang yang beriman kepada Kristus, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan memberikan apa yang terbaik pada kita, kepada Tuhan, melebihi kepada apapun juga. Terlebih lagi, yang terpenting adalah seluruh kehidupan kita ini, kita berikan seluruhnya untuk Tuhan, yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sudah begitu baik kepada kita, masakan kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jika kita adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, maka
Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Secara khusus, hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, dan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayatnya yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari iman Habel ini adalah Habel adalah seorang yang beriman. Dan bukti bahwa dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, kita melihat Tuhan berkenan menerima persembahan Habel. Ya. Teks ini berbicara dengan jelas bahwa Tuhan berkenan akan persembahannya itu. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang keempat kita bisa melihat firman Tuhan berkata, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saudara, Tuhan berkenan kepada Habel dan persembahannya. Tuhan mengaruniakan rahmatnya kepada Habel dan korban persembahannya tersebut. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan berkenan bukan hanya kepada persembahan Habel yang terbaik saja, tetapi juga Tuhan berkenan kepada pribadi Habel itu sendiri. Karena Habel adalah seorang yang beriman dan seorang yang mengasihi Tuhan. Saudara, dalam bagian ini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya melihat persembahan yang kita berikan kepadanya, tetapi Tuhan juga melihat hati kita. Tuhan melihat sikap hidup kita. Tuhan melihat siapa kita. Tuhan melihat diri kita. Saudara, persembahan yang terbaik itu keluar dari seorang yang hatinya beriman dan tulus kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai saudara kita berpikir bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan ini bisa menyogok Tuhan. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, kita pikir ini bisa menyuap Tuhan untuk menutupi dosa dan pelanggaran kita. Kita memberikan persembahan, berharap Tuhan maklum dengan dosa-dosa kita, dengan perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan hatinya. Tidak, saudara. Tuhan tidak tertarik dengan persembahan kita. Bahkan Alkitab mencatat, Tuhan menolak persembahan kita jika tidak disertai dengan kehidupan yang suci, dengan kehidupan yang kudus, dan kehidupan yang berkenan kepadanya. Tuhan tidak pernah menggilai persembahan kita. Tuhan ingin supaya kita hidup kudus dan berkenan kepadanya. Memberikan persembahan yang terbaik adalah salah satu contoh konkret dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Contoh yang lainnya adalah kita hidup kudus, kita menjauhi dosa, kita membenci dosa, kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak dan perkenanannya di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hanya melihat persembahan kita, Tuhan juga melihat kehidupan kita secara utuh. Oleh sebab itu, saudara, biarlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan ini disertai juga dengan kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan dan beriman kepadanya. Sehingga apa? Sehingga hidup dan persembahan kita ini diindahkan oleh Tuhan. Ya, jangan sampai kita memberi persembahan hanya untuk dijadikan sebagai alat untuk menyogok Tuhan. Hingga padanya kita berpikir Tuhan maklum dengan dosa-dosa kita. Karena kita sudah memberi persembahan kepada Dia. Ingat, persembahan yang sejati keluar dari kehidupan yang sejati. Ya, persembahan yang berkenan kepada Tuhan keluar dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, persembahan dan kehidupan yang sejati yang berkenan kepada Tuhan ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, saudara, iman Habel ini menjadi kesaksian, menjadi warisan, menjadi teladan penting bagi kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, saya ingin baca teks renungan kita hari ini dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup. Di situ dicatat begini, saudara. Karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dan meskipun Habel sudah lama mati, kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah. Terjemahan TSI 3 menulis demikian. Jadi biarpun Habel sudah lama mati, dia tetap menjadi teladan bagi kita karena percayanya itu. Saudara, meskipun kita tidak pernah kenal Habel, ya, kita nggak pernah bertemu secara muka dengan muka, bukan? Kita hanya tahu kisah Habel dari Alkitab. Meskipun Habel telah lama mati, tetapi Alkitab mencatat kesaksian imannya. Ya. Habel telah lama mati, tapi imannya masih hidup, imannya masih berbicara kepada kita. Imannya masih menjadi teladan bagi kita dan bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah kesaksian apa yang kita wariskan kepada generasi kita yang berikutnya.
Pelajaran penting bagi kita dalam bagian ini adalah warisan yang paling besar. Warisan yang paling berharga yang kita bisa wariskan kepada generasi ini. Kepada anak-anak kita, kepada gereja kita, kepada masyarakat kita, kepada dunia kita adalah kesaksian iman kita kepada Tuhan. Saudara, iman adalah warisan terbesar. Iman adalah warisan berharga bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bahkan bagi masyarakat kita. Sayang sekali, ada banyak orang tua yang berpikir bahwa warisan terbesar bagi anak-anaknya adalah harta dan kekayaan. Tidak heran, anak-anak pada akhirnya saling bermusuhan, saling membenci, saling rebutan kekayaan. Bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya membenci orang tuanya karena menganggap orang tuanya pilih kasih di dalam membagikan warisan. Alkitab mengajarkan bahwa warisan yang terbesar dan berharga bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan bagi masyarakat kita, tidak lain dan tidak bukan, itulah kesaksian iman kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, marilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan menunjukkan kesaksian iman kita ini di tengah-tengah keluarga kita, di tengah gereja kita, di tengah masyarakat kita. Dan kesaksian iman ini menjadi warisan yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita, kepada gereja kita, kepada masyarakat kita, ya, kepada semua orang yang kita temui, kepada generasi ini, sehingga mereka pun pada akhirnya diberkati melalui kesaksian iman kita. Nah, saudara, inilah 3 pelajaran penting yang kita bisa ambil dari iman Habel. Kiranya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita meneladani apa yang telah diteladankan oleh Habel dalam imannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya dan shalom.